Di tengah kesibukan yang tak berhenti, seringkali kita lupa untuk saling mendengar, lupa untuk saling menguatkan, lupa bahwa kita bukan dua orang yang berdiri sendiri. Kita terlalu lelah dan lupa untuk menepi. Maka mari berhenti sejenak, beri ruang untuk saling mendengar, bicara dari hati ke hati, mengobarkan api kasih yang mulai redup, dan mengingat bahwa kita berjuang bersama dalam satu perjalanan yang saling menguatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera. Sebagai bagian dari tubuh Kristus di GKI yang mewujud dalam 235 jemaat, 19 klasis, 3 sinode wilayah, kita bersyukur atas 37 tahun perjalanan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Tuhan baik, di dalam kebaikan kasih setianya itulah kita telah dirawat kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Di tengah momen syukur ini, kami bersama-sama mengajak untuk kita berefleksi pada sebuah judul nyanyian With Christ in the Vessel, We Can Smile at the Storm. Bersama Yesus di dalam perahu, kita dapat tersenyum meskipun di badai kehidupan. Pastikan Yesus di dalam perahu kita, supaya kita tetap dapat bersuka cita menjalani kehidupan ini. Mari bergerak bersama, berkarya untuk menghadirkan damai sejahtera kehidupan, berwujud kegiatan yang menolong penguatan ekonomi umat dan masyarakat, pendampingan pastoral untuk mendampingi supaya tidak ada seorang pun yang jatuh dalam berbagai tindak kejahatan, terbuka menginisiasi kerjasama lintas iman agar kita turut serta mengikis dan memerangi tindakan-tindakan intoleransi. 37 tahun GKI, kiranya kehadirannya makin dirasakan secara luas memberkati kehidupan ini. Yang kedua, kami mau berbagi selintas tentang pelayanan BPMS GKI. Saudara-saudara, pada tahun ini kita akan melakukan evaluasi kinerja PTKS, Pendeta Tugas Khusus Sinode GKI, bidang organisasi, yakni Sekum. Menyadari hal ini berarti kita sedang berada dalam masa mempersiapkan struktur dan personalia BPMS periode yang akan datang 2026-2030. Kami mengajak semua jemaat untuk turut mendoakan agar Tuhan sendiri yang mengutus para pekerjanya, anggota-anggota jemaat terbaik untuk turut berkiprah di ruang lingkup yang lebih luas termasuk BPMS GKI. Kami juga mengundang untuk saudara-saudara memberikan dukungan dengan merelakan orang-orang terbaik untuk turut berkarya di ranah dan ruang lingkup yang lebih luas. Kami bersyukur pembangunan tahap pertama kantor Sinode di BSD boleh dituntaskan dengan diterbitnya sertifikat layak fungsi, sertifikat yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di sana. Juga kami bersyukur untuk semua dukungan jemaat yang sudah dilakukan sehingga pembelian rumah pastori di Perumahan Gading Serpong boleh dilakukan. Dari rencana kita membeli 2 rumah untuk PTKS kita. Dan sekarang sedang dilakukan tahap renovasi, diharapkan Januari tahun depan rumah tersebut bisa ditempati sehingga bisa mengurangi biaya operasional yang selama ini ada. Kami mengharap dukungan jemaat yang sudah diberikan untuk boleh menuntaskan semua rencana ini. Terima kasih. Yang ketiga, pada akhirnya jemaat yang terkasih, kami bersama-sama mengajak seluruh ruang lingkup
sebagai gereja Kristen Indonesia yang diutus untuk berkarya di tengah kehidupan yang bergumul dan berjuang. Mari kita hadirkan tata kelola persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu, agar kita makin menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
pagi Om, Tante, Opa, Oma. Bawa ke sekolah minggu ya anaknya. Dadah, see you. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, umat terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-37 Penyatuan Sinode GKI. Tema kebaktian kita hari ini, Gereja yang Memanusiakan Manusia. Pelayan firman Pendeta Sandi Nugroho dari GKI Pregolan Bunder, Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Sandi dan juga kepada semua pelayan ibadah yang bertugas. Sebelum memulai kebaktian, mari bersama kita simak warta lisan berikut. Komisi Anak Sekolah Minggu mengundang Bapak, Ibu,
untuk hadir dalam ibadah anak bersama orang tua. Ini adalah ibadah khusus yang dihadiri oleh anak-anak bersama orang tuanya dengan tujuan untuk mempererat relasi antara orang tua dan anak, sekaligus memperkuat kerjasama antara orang tua dan guru sekolah minggu. Dalam ibadah ini nanti, para orang tua diberi kesempatan untuk bertanya jawab dengan pendeta dan guru sekolah minggu seputar pembinaan iman anak. Ibadah bersama orang tua untuk kelas besar akan diadakan pada Minggu 31 Agustus 2025 pukul 10 pagi sampai pukul 11.30 siang bertempat di Aula lantai 4, dilayani oleh Pendeta Maria Wesindu. Jika ada anak-anak Bapak Ibu yang berusia sampai 12 tahun dan belum mengikuti ibadah anak, kami mengundang anak-anak Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ibadah anak setiap minggu, di mana jam ibadahnya sama dengan jam kebaktian umum, yaitu pukul 7 pagi, pukul setengah 10 pagi, dan pukul 6 sore. Jika saat ini ada anak-anak bersama Bapak Ibu, mari dipersilakan untuk bergabung di kelas-kelas sekolah minggu. Terima kasih. Tinggal 6 hari lagi, di mana Remata mengundang kita semua untuk hadir dalam acara pentas aksi bersama GKI Samanhudi 2025. Mereka akan membawakan sebuah drama musikal yang berjudul Cari-Cari Hati-Hati. Pementasan ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025. Ada 2 waktu pementasan. Yang pertama pukul 2 siang dan yang kedua pukul 6:30 malam, bertempat di Aula Serbaguna lantai 4. Acara ini terbuka bagi siapa saja, bukan hanya untuk jemaat dan simpatisan. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan penggalangan dana untuk peluasan lahan GKI Samanhudi. Saudara dapat berpartisipasi untuk memberikan donasi minimal Rp100.000 untuk pemesanan 1 kursi. Pemesanan undangan dapat dilakukan dengan menghubungi nomor yang tertera di poster atau scan QR Code yang tertera di layar. Mari bersama kita mendukung upaya peluasan lahan gereja, seraya mengapresiasi karya seni yang menginspirasi. Kebaktian minggu depan, tanggal 31 Agustus 2025, merupakan kebaktian pengajaran dengan tema Gumul Juang Kekristenan di Indonesia yang akan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan. Seperti biasanya, pada setiap kebaktian pengajaran, maka kebaktian kedua akan diselenggarakan pada pukul 10 pagi. Saat ini telah hadir bersama kita penatua dari GKI Perum Citra 1 yang akan melayani bersama kita, yaitu Penatua Eni Rain, Penatua Rudi Franz Gultom. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran dengan meneduhkan diri sejenak di hadapan Tuhan.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Terpujilah Kristus Sang Kepala Gereja. Dia telah mendirikan gereja melalui karya penebusannya. Dia telah memanggil gereja untuk memancarkan terangnya di dalam dunia yang meliputi kegelapan. Secara khusus kita sebagai Gereja Kristen Indonesia juga dipanggil Tuhan untuk berkarya. Kita diutus untuk membawa damai dan kasih Tuhan, untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah, untuk memanusiakan manusia. Untuk itulah penyatuan GKI terjadi 37 tahun yang lalu.
Kita rindu untuk dapat terus membawa terang Kristus di tengah kekayaan dan kepelbagaian, warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kristus senantiasa memimpin Gereja Kristen Indonesia dalam perjalanan sepanjang 37 tahun ini. Anggotanya yang semakin bertumbuh, Tuhan berikan. Kesatuannya yang makin kokoh, Tuhan anugerahkan. Pelayanan yang semakin beragam, Tuhan percayakan. Untuk setiap karya dan anugerahnya, mari kita berseru. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetapi coba lihat di sekeliling kita. Orang makin saling curiga dan juga saling membenci, terpengaruh oleh hasutan di sosial media. Kebenaran bisa dilawan, bahkan bisa dipelintir demi kepentingan segelintir orang, meski harus mengorbankan kemanusiaan. Dalam kegelapan ini, sudahkah kita sebagai gereja menghadirkan diri? Di usia senja ini, tadinya saya mengira dunia akan semakin cerah. Tetapi ternyata dunia ini masih saja penuh rusuh dan resah. Coba lihat, perang makin melanda. Dari perang tarif sampai perang antar bangsa. Saya khawatir, jangan-jangan nanti perang dunia bisa terjadi lagi. Sebab manusia menjadi serigala untuk sesamanya. Tak lagi takut untuk merampas hak hidup orang lain. Orang makin mementingkan kelompoknya sendiri. Dalam ketidakdamaian ini, sudahkah gereja menghadirkan diri? Bebaskan
Aku bersyukur bisa tidur di kasur yang empuk. Aku beruntung papa dan mama sayang kepadaku. Tetapi aku melihat masih banyak orang tidur di jalanan atau di kolong jembatan. Tidak punya tempat berlindung pada waktu hujan. Kadang-kadang di persimpangan lampu merah, aku melihat anak-anak yang mengemis. Tubuh mereka kurus, mungkin karena kurang makan. Mereka juga tidak sekolah, tetapi orang tua mereka sepertinya kurang peduli karena lagi kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Dalam kemiskinan ini, apakah gereja menghadirkan diri? Mari berdoa. Ya Kristus, Sang Kepala Gereja, kami mengaku bahwa sebagai tubuh-Mu, kami belum sungguh-sungguh menunaikan panggilan-Mu. Di tengah kesibukan dan kenyamanan hidup, kadang kami terlena, kami kurang memberi perhatian untuk menghadirkan terang-Mu bagi dunia dan untuk memanusiakan manusia. Ampunilah kami, ya Tuhan, di dalam semangat persatuan yang Engkau anugerahkan bagi gereja-Mu ini. Terangilah kami, beranikanlah kami untuk memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh ciptaan. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Umat, mari berdiri. Melalui karya penebusannya, Tuhan telah memanggil kita sebagai gereja keluar dari gelapnya kubangan dosa menuju terang yang menghidupkan. 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saling menyampaikan salam damai dengan menangkupkan kedua tangan.
Kita berdoa. Di momen ulang tahun kami bersama ini, ya Tuhan, kiranya firman-Mu menerangi pikiran hati kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai bagian dari gereja-Mu, untuk kami bisa melihat berdasarkan terang firman-Mu. Biarlah kami boleh memahami, menyimpan di dalam hati. Tapi seperti lagu yang barusan kami pujikan, aku mau bersaksi juga bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan karya. Dan itulah masalah kami, Tuhan. Tolonglah kami untuk setia dalam berkarya. Bukan hanya 1 dan 2 kali, tapi konsisten dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Terangi pikiran dan hati kami bagaikan lampu sorot spotlight yang Tuhan arahkan kepada sisi-sisi yang mungkin selama ini kami belum lihat. Tapi kemudian gerakkanlah kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan diri kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Apabila engkau menahan kakimu pada hari Sabat untuk tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kesenangan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala kesibukanmu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau membicarakan kepentinganmu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Aku yang memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu
Bacaan kedua menurut surat Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan 29. Sebab kamu tidak datang kepada sesuatu yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan suara firman yang membuat mereka yang mendengarkannya memohon supaya jangan diucapkan lagi perkataan kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu. Sungguh mengerikan apa yang dilihat itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang memeringkatkan mereka di bumi ini tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada penggantian dari apa yang terguncangkan, yaitu apa yang dijadikan, supaya apa yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Waktu Ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya.
Selamat ulang tahun saudara-saudara. Sudah nyelamati satu dengan yang lain? Selamat ulang tahun ya. Ya nggak apa-apa, menyelamatin diri sendiri nggak apa-apa lah ya. Tapi salami mungkin satu dengan yang lain. Selamat ulang tahun, karena memang kita minggu ini memperingati ulang tahun ke-37 penyatuan GKI ya. Saya dari Jawa Timur ke Sinode wilayah Jawa Barat, dan kita bertukar, bukan mimbarnya yang ditukar ya, berat sekali mimbar pastinya. Ini pertukaran pengkhotbah karena kita adalah satu kesatuan ya. Nah, tema kita gereja yang memanusiakan manusia. Saya percaya GKI Samanhudi sudah melakukan itu. Anda dan saya sudah melakukan itu. Cuman ngapain kita bahas lagi nih kalau kita sudah melakukan itu? Gini teman-teman, kita perlu dievaluasi. Karena dengan evaluasi kita makin tajam. Itu seperti kita berhenti sebentar untuk mengasah mata gergaji, supaya gergaji ini bisa dipakai untuk banyak proyek dan banyak hal yang bisa dikerjakan. Ya, jadi kita saling mengasah. Oleh karena itu kita perlu evaluasi. Seperti dalam kehidupan kita, dalam melakukan pekerjaan, bisnis, apapun yang kita lakukan, kita perlu evaluasi. Dan kekuatan evaluasi itu bukanlah terletak pada alat evaluasi, tapi terletak pada apa? Terletak yang utama dari diri kita yang kemudian punya kesadaran dan kemudian menyadarinya, mengambil bagian dan melangkah bersama-sama menjadi lebih baik ya. Oke, saya mencoba mulai tema ini dengan sebuah kisah yang terjadi minggu lalu ya. Saya diundang untuk datang ke wisuda bersama dengan wanita di sebelah saya yang adalah istri saya. Nggak berani saya dempet-dempet sama cewek kalau bukan istri saya sedekat ini ya. Dia panggil saya Iyang ya, bukan Peyang ya saudara-saudara ya, sayang ya. Jadi, nah sebelahnya itu adalah dikatakan jemaat kami yang baru wisuda ya. Dia menggenggam itu apa namanya, kayak bunga gitu ya, buke, dan diapit tangan kanannya mengapit ijazah asli ya. Ini ijazah asli ya, bukan ijazah palsu. Nanti rame ya kalau ijazah palsu ya. Jadi ini ijazahnya asli. Nah teman-teman, sepanjang acara wisuda itu, di belakang saya dan di depan saya mendengar orang tua itu saling berbicara ya. Dan salah satu orang tua dari wisudawan itu memberikan selamat kepada orang tua yang lain dengan ucapan begini, "Selamat ya Bu, anaknya sekarang sudah jadi orang." Sebelumnya apa? Hah? Gak mau apa? Sebelumnya? Apa setan? Enggak kan ya? Orang ya. Tapi menjadi orang. Saya tidak membedakan dalam hal ini manusia dan orang. Mungkin sama ya istilah itu. Selamat ya Bu, anaknya sekarang sudah jadi manusia gitu. Nah sebelumnya apa? Tapi ungkapan ini sering kita pakai, betul ya? Pada saat kita mengucapkan selamat kepada orang lain, selamat ya, anaknya sekarang sudah jadi orang. Artinya begini, sudah berhasil gitu loh, mencapai tingkat tertentu. Kita sebutnya jadi orang. Saya coba garis bawahi dengan sebuah pernyataan begini. Eksistensi manusia bukan hanya karena kelahiran dan penetapan formal, tetapi juga karena pilihan untuk berproses terus menjadi. Apa maksudnya? Kita manusia, iya, tapi kita juga sedang berproses menjadi manusia. Kita orang, iya, tapi kita sedang berproses untuk jadi orang. Alkitab mengatakan
di dalam Kolose pasal 3, kita adalah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Apa maksudnya? Kita adalah manusia yang terus menjadi lebih baik. Nah, coba Bapak Ibu tolah-toleh kanan kirinya, itu orang bukan? Ya, itu manusia ya. Tapi tolong pahami, sebelah kanan kirimu adalah manusia yang sedang berproses. Suamimu adalah manusia yang sedang berproses. Istrimu adalah manusia yang sedang berproses. Anak-anakmu adalah manusia yang sedang berproses. Dan orang tuamu pun adalah manusia yang tetap berproses. Tetapi jangan lupa, meskipun Anda dan saya berproses, prosesnya harus progres. Oke, coba salami satu dengan yang lain ya, suami istri, proses tapi progres ya. Oke ya. Proses tapi progres ya. Kenapa? Jangan sampai mengatasnamakan proses untuk menghalalkan tentang apa? Kelemahan. Saya lemah, orang lain mengerti. Anda lemah, Anda harus ngerti. Di dalam kerapuhan kita harus mengerti, tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita berproses mengalami progres. Nah, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 13 ada beberapa catatan yang menarik untuk kita bisa evaluasi diri kita. Saya menggunakan pendekatan namanya identifikasi naratif. Apa itu identifikasi naratif? Kita akan belajar dari sebuah kisah, dan melalui kisah ini kita akan mengidentifikasi untuk tujuan mengevaluasi diri kita. Itu namanya identifikasi naratif. Untuk tujuan apa? Evaluasi. Ya, mari kita buka Lukas pasal 13. Ya, kalau Bapak Ibu membawa Alkitab seperti ini, mari buka Alkitabnya. Ya, kalau ada di dalam Alkitab elektronik, mari kita buka Alkitab elektronik kita, Lukas 13. Mari kita bidik ayat ini dan belajar bersama ya. Lukas pasal 13, menarik sekali ayat 1 sampai 5, itu diawali dengan apa? Sebuah nuansa atau sebuah kisah tentang kondisi politik. Lukas ini walaupun dia ingin menampilkan sebuah narasi dramatis, tetapi dia ingin juga narasi ini ada di dalam sebuah realita, bahwa pada saat itu kondisi ketegangan politik itu terjadi. Maka disebutkan di sana Pilatus. Dan saudara-saudara tahu ada orang-orang Galilea yang rubuh kena tembok yang hancur karena pemberontakan. Situasinya demikian. Kenapa itu diangkat? Karena apa saudara-saudara? Lukas melalui pasal 13 dia ingin menampilkan atau mengangkat sebuah tema yang utuh. Pertobatan, transformasi, buah, pemulihan, proses, dan tantangan. Saya simpulkan begini, di dalam gereja memanusiakan manusia butuh proses, butuh pertobatan, butuh transformasi, butuh pemulihan, iya, tapi jangan lupa dalam kita menggerakkan itu, kita juga berhadapan dengan apa? Tantangan. Dan yang menarik saudara-saudara, tantangan terbesar yang diangkat oleh Lukas adalah tantangan dari dalam diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara membaca ayat 1 kemudian sampai ayat yang terakhir, saudara akan menemukan minimal ada 5 ikon atau 5 hal yang menjadi belenggu. Saya sebutnya dengan apa? Komplikasi belenggu manusia. Dimulai dari apa? Kekuasaan. Ada Pilatus, ada kepala rumah ibadah, orang-orang yang punya kuasa, itu membelenggu. Yang lain, tradisi, ada aturan-aturan yang kemudian ditambahkan, membelenggu. Saudara, di sana juga tercatat ada roh gelap atau roh kuasa gelap atau roh yang disebutkan setan. Saya sebutnya dengan demonik. Ada kuasa demonik yang membelenggu, ada penyakit yang membelenggu, dan ada apa? Ada keterasingan sosial yang membelenggu. Karena ibu ini
18 tahun. Nah, ini tipikal Lukas, saudara-saudara. Dia menekankan di beberapa teks ya, sakit sejak 21 tahun. Sakit 18 tahun. Kenapa Lukas sering menggunakan itu? Dia ingin menekankan bobot belenggunya. Jadi ini bukan hanya setahun 2 tahun. Ini bukan hanya 3-4 tahun. Ini 18 tahun, saudara-saudara. Di sini ada jemaat yang berusia 18 tahun. Sebesar itu kira-kira. Sepanjang itu kira-kira. 18 tahun saudara-saudara dibelenggu, dan dibelenggunya komplikasi. Bagaimana orang yang sudah dibelenggu, bagaimana manusia yang dibelenggu tidak dibebaskan? Saudara-saudara, ini belenggu. Apa maknanya di sini? Kalau kita menggunakan identifikasi naratif, maka sebenarnya gereja pada saat memanusiakan manusia, kita berhadapan dengan belenggu demi belenggu, betul? Sesuatu yang mengikat, yang membuat seseorang tidak bisa maju. Sesuatu yang mengikat, yang menindas orang sehingga orang tidak bisa bertumbuh. Itu adalah belenggu. Di sekitar kita mungkin ada belenggu kebodohan. Tadi disebutkan di dalam narasi, ada belenggu kemiskinan. Saudara-saudara, ada belenggu apa? Mungkin kesombongan. Ada banyak belenggu yang nampak di sekitar kita, dan itu kita hadapi. Banyak orang sudah diberikan bantuan, kenapa nggak berubah? Mungkin belenggunya kita tidak sadari. Maaf, saya boleh sharing ini, mungkin jadi evaluasi. Beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan komisi beasiswa itu mengunjungi sebuah keluarga. Saya berinisiatif untuk mengunjungi karena saya melihat ada sesuatu yang perlu kita dalami dari keluarga ini. Tidak jauh dari gereja rumahnya, dia anggota beasiswa, 3 anaknya. Bersama dengan satu penatua, pendamping komisi beasiswa, dan pengurus beasiswa, kami bertiga datang ke rumahnya. Kami ingin melakukan sebuah pendekatan pengembalaan untuk menyadarkan kepada keluarga ini. Nah, masuklah kami ke rumahnya. Rumahnya itu saudara bisa membayangkan 4x4, tapi semuanya ada di sana. Dapur, tempat tidur, saudara bisa bayangkan nih. Anaknya 3. Oke. Dari kasat mata pasti orang akan memberikan semacam rekomendasi, keluarga ini perlu dibantu di dalam secara beasiswa. Tapi betapa kagetnya saudara-saudara ketika mungkin saudara masuk rumah itu, TV-nya 40 inch, motornya itu, boleh saya sebut merek nggak apa-apa ya, hanya tujuan ini ya, motornya itu NMAX ya, dan HP-nya 2, bapaknya. Dan yang membuat saya agak sepet saudara-saudara, rokoknya bapak ini 1 hari 3 bungkus. Saya belajar membawa bapak ini untuk menghitung pengeluaran dia. Terus saya bilang begini, penghasilannya berapa? Kami mendampingi supaya dia juga mandiri. Dan kemudian menghimbau, Pak, kalaupun beasiswa jangan ketiga-tiganya, 1 saja. Karena 2 bisa kita serahkan kepada orang lain yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Saudara tahu jawabannya begini. Waktu saya bertanya, Pak, ini kan biaya konsumtifnya ini. Dia harus angsuran itu TV 1 bulan 800.000 1 bulan. Itu angsuran itu motor 1,3, 2,1. Rokoknya itu kalau 1 pak itu 15.000 1 hari, 3 pak itu 45.000, 3 bungkus kali 30 hari berapa? Saudara bayangkan, dia berani-berani jawab begini, gimana dengan biaya pendidikan Bapak? Berani-berani ngomong gini, itu kan gereja yang tanggung. Saudara, waktu dia jawab gitu, pertama-tama yang kemudian saya evaluasi dan dalam tanda kutip saya salahkan adalah diri saya sebagai pendeta. Kenapa?
Saya memberi tapi tidak mengedukasi. Ada belenggu tertentu yang mungkin orang ini tidak sadari. Orang kayak begini saudara-saudara, teman kayak begini, manusia seperti ini, mungkin saja sepanjang hidupnya tidak akan pernah mengalami transformasi. Ini evaluasi bagi kita. Banyak orang yang coba kita manusiakan, tapi rupanya belenggu tidak dibebaskan. Apapun itu. Yang keempat. Yang ketiga. Upaya narator atau Lukas itu menggunakan kata kai-idu. Kai-idu di dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan. Coba perhatikan saudara ayat 11. Di sana Lukas langsung menggunakan kata ini. Di situ ada. Sebenarnya ini menggunakan middle voice yang bisa diterjemahkan begini. Dan terlihatlah. Maksud dari narator adalah begini. Perempuan ini yang 18 tahun mengalami sakit bongkok itu ada di situ. Tapi tidak pernah terlihat oleh orang lain di situ. Tuhan Yesus di dalam teks ini ingin menarik perempuan ini dari pinggir panggung ke tengah panggung supaya orang-orang itu melihat bersama-sama. Ini loh, ada orang, ada manusia yang sedang membutuhkan pertolongan, yang selama ini dipinggirkan, yang selama ini kita abaikan. Maka Lukas mau menegaskan, terlihatlah. Saudara, evaluasi bagi kita. Seringkali maaf, kita ini tidak peka dalam melihat. Kita melihat namun tidak melihat. Kita tidak peka melihat. Kita tidak concern dalam melihat sekitar kita. Kita melihat apa yang ingin kita lihat, tapi kita tidak melihat apa yang Yesus lihat. Waktu pandemi apa yang saudara lakukan? Masih ingat memorinya? Nostalgi pandemi ini. Saudara, memang sepertinya kita lumpuh, apalagi tahun 2020. Ingat ya, lumpuh karena kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Betul. Saya juga ngalami itu. Pertengahan 2021 kita sudah resah, bukan lagi takut. Jadi perasaan takut berganti resah. Gini-gini aja gitu ya. Tuhan kirim berkat ke rumah kami. Tahu apa itu? Ayam liar. Ayam ini nemploknya di atas pohon baobab kami. Dan waktu saya lihat di sana pagi-pagi kami buka jendela, kok ada ayam di sini. Hari kedua masih tetap di sini. Hari ketiga di sini lagi. Dia kukuruyuk saudara-saudara. Makanya saya bangun jam 4:30. Nah, karena kami lihat dia akan tetap di sini, akhirnya saya coba keluar pakai, ingat ya, pakai macam-macam atribut ya waktu. Aduh ya. Padahal kita mau ke tetangga. Ketemu sama tetangga ngobrol pakai masker, pakai yang plastik itu face itulah, masih ingat ya. Sama ngomongnya bilang gini, Bu, ada ayam liar di tempat kami. Ini ayamnya siapa? Oh, bukan ayam saya. Kalau gitu saya singkirkan aja. Jangan Pak. Loh kenapa? Saya beliin betinanya. Jadi saudara, tetangga saya langsung ke pasar potong, ya, pada waktu pandemi itu beli ayam betina 1. Sekarang ini, ya, beranak pinak jadi 58. Dan ini masih ada 32 yang berbentuk telur. Dan telurnya itu kalau orang Surabaya bilang telecean, tahu ya telecean? Telecean itu spirited ya
tercecer, terserak, kemana-mana. Jadi setiap tetangga sekarang bisa ambil telur itu bebas, mau dimakan, mau diapa terserah, ya. Saudara, saya mau informasikan kepada saudara tentang konsep melihat. Dengan ayam ini, saya melihat apa yang sebelumnya saya tidak lihat. Rupanya sekarang anak-anak di lingkungan kami itu aktivitasnya 4:30 tuh kasih makan. Maka ayam kami tuh gemuk-gemuk, dikasih buah, dikasih kue, dikasih cake, dikasih es krim. Karena anak-anak yang ngasih makan, ya, dikasih bakso, ya, pokoknya sisa makan semua. Ayam kami tuh gemuk-gemuk, ya. Maka kemarin dapat penghargaan dari wali kota ketahanan pangan. Dan fotonya anak-anak yang kasih makan. Nah, dari situ saya melihat, akhirnya kami berinteraksi dengan tetangga. Kami tahu juga pergumulan mereka. Ada beberapa mereka yang punya masalah keluarga. Jadi selama ini saya sudah tinggal puluhan tahun di situ. Saya tidak melihat apa yang perlu saya lihat. Saudara-saudara, ini masalah terbesar kalau kita mau manusiakan manusia. Kita perlu melihat apa yang Tuhan lihat. Perempuan ini ditarik oleh Lukas, narator ini. Terlihat supaya kemudian semua orang melihat apa yang Yesus lihat. Dan yang keempat yang menarik, setelah ditarik ke tengah, ini model Tuhan Yesus. Melihat, memanggil, berbicara, dan menjamah. Wah, ini model Tuhan Yesus yang luar biasa. Model ini kiranya juga menjadi hal yang signifikan untuk kita lakukan sebagai gereja. Apa itu melihat? Melihat yang seperti tadi, dengan peka, dengan kepekaan, melihat jauh lebih dalam, melihat seperti yang Yesus lihat, tapi kemudian memanggil. Apa memanggil ini artinya? Saudara, memanggil itu hubungannya dengan relasi, mau mengenal. Memanggil nama, itu berarti mengenal orang ini. Gereja setelah melihat perlu mengenal keadaan, perlu mengenal sekitarnya, perlu mengenal manusia yang sesungguhnya. Setelah mengenal, dia berkomunikasi, berkata-kata. Dan yang terakhir, ini satu hal tipikal Tuhan Yesus dalam Lukas, dia menjamah. Dia menyentuh. Artinya apa? Dia bertindak. Nah, saudara-saudara, biarlah ini menjadi model kita pada saat kita memanusiakan manusia. Mungkin kita dalam proses melihat bagus, mengasah kepekaan bagus, tapi jangan lupa kita bergerak di melawan keamanan, kenyamanan kita untuk kita juga menjawab. Ya, yang kelima. Kalau saudara membaca ayat ini, mari perhatikan ayat 15. Ya. Kalau saudara perhatikan ayat 15, ada catatan di sana. Pertama, dengan lembu. Lembu itu apa? Binatang. Bergeser kepada perempuan, dan terakhir kepada apa? Keturunan Abraham. Ini ada kualitas manusia yang bertingkat. Saudara-saudara, begini. Mari kita juga dalam proses ini meningkatkan pengenalan atau penilaian kita terhadap manusia, meningkatkan kualitas penilaian kita kepada manusia pada saat perjumpaan itu terjadi. Semakin lama kita semakin kenal manusia dan berjumpa dengan manusia, penilaian kita, pengamatan kita kepada manusia harusnya makin bertingkat. Dan itu yang menyebabkan kita menghargai martabat manusia. Saudara, apa sih bedanya diferensiasi kita pengikut Kristus dengan orang yang bukan pengikut Kristus? Adalah cara pandang kita terhadap kemanusiaan. Dan kualitas itu menunjukkan kualitas iman. Orang di sekitar kita akan melihat kita dari cara kita memandang kemanusiaan.
mereka akan malu, kita jadi cibiran, atau mereka bersuka cita atas Tuhan yang kita percaya. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kalau melihat bagian ini, Lukas itu ingin menunjukkan sebuah perjumpaan. Saudara, kalau melihat tokoh-tokoh yang ada di sini, dicatat di sana kepala rumah ibadah, di sana dicatat perempuan yang bongko, di sana dicatat orang banyak, murid-muridnya, tapi juga orang-orang Farisi. Maksudnya apa? Melalui teks itu, saudara lihat ada perspektif orang yang berbeda. Ada manusia-manusia dengan latar belakang yang berbeda. Ada di dalam sebuah wadah dan rumah bersama-sama dan mengalami perjumpaan. Di dalam perjumpaan ini bisa terjadi banyak hal. Mungkin terjadi konflik, mungkin terjadi perbedaan. Itu wajar, saudara-saudara. Tapi lihatlah, saudara-saudara, perjumpaan ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Coba kita lihat ayat yang ke pasal 13 ayat ke-31. Perhatikan ini. Pada waktu itu, ayat 31 ya, perhatikan. Pada waktu itu datanglah beberapa apa? Orang Farisi sebelumnya umumnya memusuhi Yesus. Tapi katanya apa? Dan berkata kepada Yesus apa? Pergilah, tinggalkanlah tempat ini. Karena apa? Saudara-saudara, lepas dari apapun orang Farisi ini, dampaknya ada timbul simpati kepada Yesus. Karena apa? Perjumpaan. Saya melihat begini, gereja yang disebutkan dalam lagu ini, oke, saya mau ngecek ya, apakah saudara memperhatikan, menyimak liturgi. Ada beberapa kata yang mengidentifikasi gereja dari lagu tadi. Gereja itu rumah. Maka apa bicara tentang rumah? Rumah bicara tentang relasi, tentang hubungan. Betul ya? Saya boleh tanya, boleh angkat tangan, siapa di sini yang datang dengan orang yang tinggal di rumahnya atau serumah dengan dia? Saya tidak mau survei, cuman saya mau tahu kira-kira berapa banyak. Angkat tangan. Sama suami, sama istri, sama anak. Oke. Saya boleh bertanya. Ini jawab dalam hati saja kalau ini ya. Dalam satu hari saja, ada tidak momen saudara di dalam satu hari saja, momen saudara pada waktu berkomunikasi menatap mata orang yang di rumahmu selama 5 menit? Jawab dalam hati saja. Survei di Surabaya, satu hari orang berkomunikasi dengan menatap mata itu kurang dari 1 menit. Simpulkan, Bapak Ibu setuju bahwa mata adalah jendela hati? Oke, Bapak Ibu setuju bahwa kalau ngomong, maaf Pak, kalau ngomong sebaiknya bagaimana? Kalau nanti salaman di depan sebaiknya kata mata atau gimana caranya? Setuju bahwa komunikasi yang berkualitas adalah pada saat kita berkata-kata, berkomunikasi dengan menatap mata? Setuju? Di Surabaya kurang dari 1 menit, 1 hari. Bolehkah bertanya, bagaimana dengan hari-harimu pada saat engkau berkomunikasi? Maka ada satu terapi namanya eye contact terapi. Itu dilakukan oleh suami istri sebelum keluar dari rumah, minimal menatap mata pasangannya 3 menit. Dan banyak hal yang terjadi. Apa yang terjadi? Bonding. Saudara jujur ya, anak-anak kita kalau sekarang komunikasi sama kita tuh seringkali
Lama-lama kita beli ini megafon itu. Oi, makan oi. Iya mah, gitu. Kamu nanti nggak pernah ngelihat muka, nggak pernah apa. Bahkan ada anak yang lebih intens ngomong sama papa mamanya melalui apa? WA. Kehilangan bonding personalitas. Dan saudara tahu, tantangan terbesar kemanusiaan adalah menurunnya kualitas relasional yang mempengaruhi kualitas moral. Kenapa kualitas moral bisa turun? Karena kualitas relasional menurun. Mungkin nanti saya usul pada waktu camp keluarga atau camp suami istri, dicoba terapi eye contact terapi. Bicara dengan, tapi jangan begini, ayo kuat-kuatan ya. Pedes nanti matanya. Bukan itu. Ngomong hati ke hati melalui tatapan mata yang sungguh dan tulus, masuk kepada kedalaman hati. Itu meningkatkan kualitas relasi, memandang manusia dan memanusiakan manusia. Dan yang paling penting, memanusiakan dirimu sebagai manusia. Maka saudara-saudara, bicara tentang rumah, saya juga membangun sebuah pelayanan namanya Rumah Singgah sebagai ruang perjumpaan. Siapa inisiatornya? Jemaat. Seorang guru bahasa Inggris yang sangat sederhana, yang mengajak 2 atau 3 tetangganya yang masih kecil-kecil bahasa Inggris. Kok saya lihat ini baik ya, proyek ini, program ini. Kemudian saya libatkan jemaat yang lain yang bisa berbahasa Inggris sebagai pelayanan sekitar kami. Rupanya tiki takanya jalan. Beberapa guru, beberapa jemaat melibatkan diri. Untuk apa? Untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Sekarang 350 anak saudara-saudara di sekitar tempat ini, dan volunteernya sekarang dari berbagai macam institusi. Ada dari Muhammadiyah, dari NU ya, menjadi guru volunteer. Yang paling penting ruang perjumpaan. Saudara, Bapak Ibu tahu bahwa kita di Surabaya, Jawa Timur pernah mengalami kejadian yang menyebabkan orang Kristen dan orang non-Kristen punya trauma-trauma tertentu. Orang sana melihat kita adalah perpanjangan tangan penjajah. Dan itu masih kuat loh di Jawa Timur. Sebaliknya, orang Kristen melihat yang lain teroris. Dikit-dikit teroris, dikit-dikit teroris, pakai atribut gini teroris. Pokoknya gitu. Jadi paranoid kita. Ada satu kejadian yang membuat kami terharu. Salah satu anak dari ibu yang latar belakangnya guru Muhammadiyah datang. Saudara-saudara tahu, satu pengalaman yang sangat sederhana, tapi ungkapan yang tulus, otentik, tapi membuat kami berpikir jauh lebih dalam. Dia bilang gini, ini baru pertama kali selama 17 tahun saya makan duduk bersebelahan dengan orang Chinese. Betul kata firman Tuhan, sebelum kita memanusiakan orang lain, mungkin kita perlu dimanusiakan dulu oleh Tuhan. Melihat yang Yesus lihat. Mari kita berdoa. Umat Tuhan
kita telah dipersatukan dalam gerejanya untuk melanjutkan misi Allah. Mari kita berkarya, penuhilah dunia dengan luapan cinta kasih-Nya. Mari kita jadikan gereja ini rumah bagi setiap orang. Rumah yang aman dan penuh cinta, tempat berbagi tawa dan air mata. Tempat firman ditabur, tempat orang asing dan tersisih dirangkul dan dilayani. Tempat di mana setiap orang diindahkan dan kisah mereka didengarkan. Marilah kita sebagai gereja menjadi gereja yang memanusiakan manusia, memulihkan sesama ciptaan, dan memuliakan Sang Pencipta. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau menaikkan beberapa pokok-pokok doa kami kepadamu, karena kami percaya Engkau mendengarkan doa, dan di dalam kedaulatanmu, di dalam kepekaanmu, dalam kepedulianmu, Tuhan akan jawab sesuai dengan maksud dan rencanamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaatmu, umatmu di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan, kenyataan yang dihadapi. Kiranya semua itu tidak mengurangi kualitas iman kami, kebergantungan kami kepada Tuhan. Tolonglah tiap umatmu untuk tetap fokus melihat Tuhan dan juga melihat kehidupan seperti dan sebagaimana yang Tuhan lihat. Tuhan tolonglah, pulihkan kami ya Tuhan. Jika di antara kami, di rumah tangga kami, di keluarga kami, di dalam relasi kami, ada bibit-bibit keretakan, konflik yang tidak terselesaikan, amarah yang masih tersimpan, yang membuat relasi ini menjadi jauh, menjadi terasing satu dengan yang lain. Bapa, pulihkan. Bapa, sembuhkan. Kami juga berdoa setiap jemaatmu dalam pergumulan, di dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, menghadapi situasi yang tidak mudah secara fisik. Bukan hanya 1-2 hari, tapi berhari-hari. Dan kami berdoa untuk jemaatmu sebagai survivor. Tuhan tolong tetap supaya kami punya pengharapan dan iman yang berpegang hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu dalam pergumulan rumah tangga, ekonomi, penataan keuangan. Tuhan, pelihara hikmat kami, supaya kami tidak mudah terkecoh untuk tawaran-tawaran yang malah menjebak kami, pinjaman online dan sebagainya. Supaya kami tetap fokus untuk tetap produktif di tengah-tengah kesulitan ini. Kami menyerahkan untuk jemaatmu di tempat ini. Berkati program sedulur, aksi sedulur, sebagai sebuah ruang keterlibatan jemaat di dalam berkontribusi untuk menghadirkan sebuah fasilitas bersama bagi pertumbuhan jemaatmu. Berkati jemaatmu ya Tuhan. Dan untuk setiap kegeraan-kegeraan kemanusiaan, kegeraan-kegeraan keimanan di tempat ini, ya Tuhan pimpin dan berkati. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan dunia ini. Ya Tuhan, kami mohon, cerahkanlah para pemimpin supaya tidak cenderung mengambil keputusan bahwa perang adalah solusi. Tuhan tolong supaya dengan hikmat dan pencerahan menyadari bahwa perang semuanya kalah, tidak ada yang menang. Kemanusiaan yang terluka, semua orang terluka. Bapa, berkatilah kalau ada gencatan senjata yang terjadi hari-hari ini. Kiranya masing-masing orang boleh mengevaluasi, melihat realita, dan menilik kembali luka-luka kemanusiaan yang timbul karena perang ini. Supaya hati mereka boleh jauh dalam melihat, kepekaan mereka muncul. Ya Tuhan, berkatilah. Kami menaikkan doa kami kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang mengajarkan kami berdoa.
Umat Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk mengungkapkan syukur atas pemeliharaan dan pimpinannya dengan memberikan persembahan. Ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 hingga 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal. Hiduplah
Mari umat Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur atas segala karunia yang Engkau berikan pada kami dalam kehidupan ini. Secara khusus kami bersyukur pada hari ini dapat memperingati hari ulang tahun ke-37 penyatuan GKI. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk menjangkau sesama. Kami juga mempersembahkan hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi orang-orang sekitar, untuk mencerminkan kelembutan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, wujudkanlah kasih yang memulihkan, pancarkanlah terang yang menghidupkan, dan hadirkanlah gereja yang memanusiakan manusia. Biarlah dunia mengenal Allah melalui cara gereja memperlakukan sesama ciptaan. Marilah kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Itulah ungkapan syukur atas tubuh Kristus yang telah dipersatukan.
Satukanlah kami, ya Tuhan, sebagai gereja-Mu. Kami siap memenuhi dunia dengan cinta kasih-Mu. Satukan kami, ya Tuhan, sebagai gereja-Mu. Kami siap memulihkan yang tersisih, terluka, dan dilupakan. Satukanlah kami, ya Tuhan, sebagai gereja-Mu. Kami siap manusiakan manusia dan merawat semesta. Kasih Allah Bapa menjadi dayamu, terang Kristus memandu langkahmu, dan kuasa Roh Kudus menjadi nafasmu dalam memanusiakan manusia dan merawat semesta. Berkat Tuhan menaungi tiap langkahmu dari sekarang sampai selamanya.